Halo, nama saya Esther Stefani Sahelangi dengan NIM 010532424011. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 6 Allah dan Dosa. Saya ingin menyampaikan terkait dampak dosa terhadap relasi manusia dengan Allah dan moralitas hukum. Dosa pertama-tama merusak relasi manusia dengan Allah yang berdampak pada hilangnya standar moral yang benar. Dalam Kejadian 3, manusia tidak lagi hidup dalam ketaatan kepada Allah, melainkan mulai menentukan kebenaran menurut kehendaknya sendiri. Dalam konteks hukum, kerusakan rohani ini tampak ketika hukum dipisahkan dari nilai kebenaran dan keadilan, lalu direduksi menjadi sekadar alat kekuasaan atau prosedur formal tanpa dimensi moral. Akibatnya, hukum dapat kehilangan orientasi etiknya dan tidak lagi mencerminkan keadilan substantif, melainkan hanya kepastian hukum formal saja. Selanjutnya, dampak dosa terhadap diri manusia sebagai subjek hukum. Dosa juga berdampak pada kondisi batin dan jasmani manusia. Rasa takut, rasa bersalah, keinginan untuk membenarkan diri, dan dorongan egoistik memengaruhi cara manusia bertindak. Dalam praktik hukum, hal ini terlihat pada penyalahgunaan wewenang, manipulasi fakta, dan praktik tidak jujur dalam proses peradilan. Manusia sebagai subjek hukum yang berdosa cenderung menggunakan hukum untuk melindungi kepentingan diri sendiri, bukan untuk menegakkan keadilan dalam melindungi sesama. Sekian yang dapat saya informasikan. Terima kasih. Baik, selanjutnya perkenalkan nama saya Tresia Ayu Kristina dengan NIM 010532400011. Saya akan menjelaskan terkait dampak dosa terhadap diri manusia sebagai objek hukum. Dosa juga berdampak pada kondisi batin dan jasmani manusia. Rasa takut, rasa bersalah, keinginan untuk membenarkan diri, dan dorongan egoistik mempengaruhi cara manusia bertindak. Dalam praktik hukum, hal ini terlihat pada penyalahgunaan wewenang, manipulasi fakta, dan praktik tidak jujur dalam proses peradilan. Manusia sebagai objek hukum yang berdosa cenderung menggunakan hukum untuk melindungi kepentingan diri sendiri, bukan untuk menegakkan keadilan dan melindungi sesama. Selanjutnya, saya Aprianto dengan NIM 010532400055 akan menjelaskan dampak dosa terhadap relasi sosial dan struktur hukum. Dosa dapat terinstitusionalisasi melalui sistem hukum yang tidak adil. Kalau kita jujur melihat realitas, dosa itu tidak selalu hadir dalam bentuk tindakan individu saja. Dosa bisa menjadi sesuatu yang terlembaga, bahkan masuk ke dalam sistem hukum. Ketika korupsi dianggap biasa, ketika pihak lemah justru mudah dikriminalisasi, atau ketika hukum terasa tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Disitulah kita melihat wajah dosa sosial yang bekerja dalam struktur. Masalahnya, saat hukum tidak lagi mampu mengekang dosa, hukum justru bisa berubah menjadi alat yang melegitimasi penyimpangan. Dampaknya bukan hanya ketidakadilan sesaat, tapi juga kerusakan sosial yang lebih luas, dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap keadilan serta makna negara hukum itu sendiri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agustinsia Putri dari Prodi S1 Manajemen KBBS. Di sini saya dari kelompok 6 mata kuliah Allah dan Dosa ingin memaparkan bagaimana dampak dosa terhadap alam dan kepentingan publik. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa dosa itu tidak hanya berdampak pada manusia saja, tapi juga berdampak pada ciptaan Allah yang lain. Salah satunya yaitu alam. Di sini kita akan belajar bagaimana hukum itu mempengaruhi dosa terhadap alam. Nah, kenapa sih hukum kok bisa mempengaruhi dosa terhadap alam? Di sini ada beberapa faktor, yaitu regulasi yang mengabaikan keadilan ekologis, lalu yang kedua itu ada pembiaran eksploitasi sumber daya alam, lalu yang ketiga itu ada lemahnya penegakan hukum terhadap perlindungan lingkungan. Nah, hal ini itu dapat mempengaruhi dosa terhadap kebijakan dan hukum positif. Hukum itu harusnya melindungi
kepentingan publik, dan generasi yang mendatang, tapi justru menjadi alat legitimasi untuk perusakan ciptaan Allah yang lain. Baik, selanjutnya saya Christian Immanuel Panapotan Sijambela dengan NIM 010532400023. Dampak dosa terhadap panggilan ilmu hukum. Dosa juga merusak panggilan ilmu hukum itu sendiri. Ilmu hukum yang seharusnya melayani keadilan dan kesejahteraan umum dapat bergeser menjadi sarana karierisme, kepentingan politik, ataupun kepentingan ekonomi semata. Dalam kondisi demikian, orientasi utama hukum bukan lagi pada penegakan kebenaran dan perlindungan martabat manusia, melainkan pada keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Akibatnya, hukum kehilangan fungsi profesinya sebagai penjaga keadilan dan kebenaran, serta tidak lagi menjadi alat pembebasan bagi mereka yang tertindas. Penyimpangan ini juga dapat menimbulkan praktik ketidakadilan, penyalahgunaan wewenang, dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran moral dan integritas yang tinggi agar ilmu hukum tetap menjalankan panggilannya sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan bersama. Jika kita merangkum seluruh pembahasan ini, kita melihat bahwa dosa bukan hanya persoalan spiritual yang bersifat pribadi, melainkan realitas yang berdampak luas dan sistematik, termasuk dalam dunia hukum. Kerusakan relasi manusia dengan Allah melahirkan distorsi dalam cara manusia memahami kebenaran dan keadilan. Akibatnya, hukum yang seharusnya menjadi sarana untuk menjaga keteraturan dan melindungi martabat manusia dapat berubah menjadi alat kepentingan, sekedar prosedur formal tanpa jiwa dan moral, ketidakadilan struktural, diskriminasi, korupsi, hingga eksploitasi alam menunjukkan bahwa dosa dapat berakar dalam sistem dan kebijakan, bukan hanya dalam tindakan individu. Namun, kesadaran akan realitas dosa tidak membawa kita kepada keputusasaan, melainkan pada refleksi dan tanggung jawab. Hukum tetap merupakan sarana anugerah umum Allah untuk mengekang dosa dan memelihara kehidupan bersama. Tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada integritas dan kesadaran moral para pelakunya. Karena itu, ilmu hukum bukan sekedar profesi atau alat karir saja, melainkan panggilan untuk menghadirkan keadilan substantif di tengah dunia yang telah jatuh. Di titik inilah setiap pribadi dipanggil untuk terus memperbarui hati dan komitmennya, agar hukum sungguh menjadi penjaga kebenaran, pelindung yang lemah, dan penopang kesejahteraan bersama. Selamat malam, perkenalkan kami dari kelompok 6, Allah dan Dosa. Kali ini kami akan membahas mengenai introduce dulu ya Kak. Sorry. Introduce satu-satu. Oh my god. Diketikin aja dulu, dicatat atau apa. Jadi ingat. Dan yang ditarik tapi dia pakai cuma dia izin. Selamat malam. Perkenalkan kami dari kelompok 6, Allah dan Dosa. Perkenalkan saya Stefani Sayangi. Member kami, anggota kami dari kelompok 6, pertama Kak Agustin, Kak Pri, Kak Christian, Kak John, dan Kak Tresia. Kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai legal tapi merusak ketika hukum lingkungan kalah sama dosa. Halo teman-teman, selamat datang di podcast kami. Hari ini kami mau bahas satu hal yang sering banget kejadian. Kenapa perusakan lingkungan sering legal, tapi dampaknya ngeri? Ya, tambang ada izinnya, hutan ditebang pakai SK, limbah dibuang sesuai aturan. Tapi kok alamnya rusak dan masyarakat sekitar yang kena? Nah, di sini pertanyaannya bukan cuma soal hukumnya yang kurang sih, tapi mungkin ada masalah yang lebih dalam menurut saya. Dan hari ini kita mau bahas itu dari kacamata dosa dan hukum lingkungan.
Di materi minggu ketiga, kita udah belajar bahwa dosa itu nggak cuma pribadi dan dampaknya juga nggak cuma buat kita pribadi. Tapi dosa bisa masuk ke dalam sistem, kebijakan, bahkan hukum. Itu termasuk sama hukum lingkungan nggak sih? Karena hukum itu kan dibuat dan Benar. dijalankan oleh manusia berdosa. Nah, makanya itu, meskipun hukum lingkungan ada, tapi kenapa ya kok kerusakan alam tetap jalan dan terus berlanjut? Berarti ada sesuatu yang salah nih. Sepertinya ini bukan cuma masalah di alamnya aja, tapi di manusianya. Iya, kalau kita balik lagi ke Alkitab, manusia itu kan awalnya dikasih mandat buat mengelola dan menjaga ciptaan, bukan eksploitasi, bukan? Tapi anehnya nih ya, setelah kejatuhan, relasi manusia dengan alam rusak. Alam nggak lagi dilihat sebagai ciptaan Allah, tapi sebagai objek ekonomi, iya nggak sih? Benar-benar. Di sini kelihatan banget di hukum lingkungan. Alam tuh dinilai dari rupiah tambangnya itu, bukan nilai keberlanjutannya. Nah, dilihat-lihat ini sepertinya udah termasuk dalam dosa struktural deh. Karena cara berpikir manusia udah mulai melenceng dari yang seharusnya. Yang penting manusia hanya memikirkan untungnya, tapi dampaknya dipikirkan belakangan. Tapi teman-teman tahu kan, kalau masalahnya itu bukan cuma ada di aturannya aja. Di sini juga orang-orangnya yang bikin dan ngejalaninnya juga sangat ngerusak. Benar sih, ada konflik kepentingan, suap, tekanan ekonomi. Yang paling parah ini adalah tentang sekedar yang penting proyek asal jalan sih sepertinya. Hanya akhirnya izin itu keluar. Kualitas, pengawasan lemah, dan pelanggaran dibiarkan. Nah, di titik ini nih, hukum lingkungan yang harusnya ngerem dosa. Ini malah jadi alat legitimasi dosa. Dan yang paling kena dampak biasanya bukan pengambil kebijakannya, tapi masyarakat sekitar kan. Mm. Nah, dampaknya itu biasanya terjadi pada masyarakat adat yang kehilangan tanah, karena biasanya akan dibangun mall atau perkotaan, lalu nelayan yang kehilangan laut, terus warga yang terkena penyakit karena pencemaran lingkungan dengan adanya pabrik-pabrik yang dibangun tidak sesuai AMDAL. Tapi kan ini juga bukan hanya kerusakan alam, banyak juga pelanggaran-pelanggaran keadilan sosial di dalamnya juga. Makanya itu teman-teman, dosa di sini itu bukan lagi dosa soal individu. Ternyata ada dosa kolektif yang terinstitusionalisasi lewat sistem hukum. Nah, Kalau gitu hukum lingkungan terus dipakai kayak gini. Yang rusak bukan cuma alam sekarang, tapi masa depan juga dong. Iya, bener banget. Dan lebih parahnya lagi, generasi berikutnya malah yang bakal bayar harga dari kebijakan ini. benar-benar. Ini juga jadi ironi ya, karena hukum kan harusnya melindungi kepentingan publik jangka panjang. Nah, ketika dosa sudah menguasai cara berpikir manusia, hukum malah menjadi alat eksploitasi yang rapih dan sah di mata manusia. Dari tadi kan kita teman-teman udah lumayan panjang ngobrol ya. Terus sekarang, pertanyaannya sekarang gini, kita sebagai mahasiswa hukum mau ambil tindakan apa sih ke depannya? Ya, aku setuju sih. Pilihan itu adalah pilihan pribadi. Kita yang tentukan sendiri mau kemana arahnya. Tapi jangan lupa, dampaknya itu akan ditanggung bersama. Makanya itu, sekarang kita sebagai praktisi hukum dan mahasiswa hukum, apa kita mau jadi seorang ahli izin saja, atau jadi penjaga lingkungan nih, penjaga keadilan lingkungan? Gini, dalam iman Kristen, hukum itu sarana anugerah umum Allah buat mengekang dosa, termasuk dosa terhadap alam. Oke, oke. Paham sekarang. Jadi maksudnya belajar hukum lingkungan itu
soal tanggung jawab moral juga dong ya, bukan cuma soal teknis pasal. Benar. Benar. Dan kerusakan lingkungan itu kan bukan kecelakaan, itu hasil dari dosa manusia yang masuk ke dalam sistem hukum. Berarti kalau dosa nggak dikekang, hukum lingkungan bisa jadi alat perusakan, bukan lagi menjadi perlindungan. Itu betul. Tapi kalau dijalankan dengan nurani dan integritas, hukum bisa jadi alat pemeliharaan ciptaan. Oke, teman-teman, kembali lagi ya. Kita ingatkan bahwa pilihan itu ada di tangan kita semua sebagai calon praktisi hukum. Tuh. Karena pada akhirnya hukum lingkungan nggak pernah netral. Ia itu seperti mencerminkan nilai dan hati manusia yang menjalankan semua yang balik lagi sesuai dengan perintah dari Allah. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih. Thank you.